Dalam kedalaman kasus ijazah Jokowi, investigasi hukum, motif politik, dan dampak nasional, ini bukan sekadar tentang selembar kertas bernama ijazah. Ini adalah pertarungan narasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ini soal legitimasi kekuasaan yang terus diuji, tentang pertanyaan-pertanyaan yang sengaja dibiarkan menggantung di ruang publik. Selamat datang di EduLive TV, tempat di mana kami tidak hanya menyajikan berita, tapi membedahnya hingga ke akar-akar persoalan. Pendahuluan kasus. Latar belakang historis, kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo menyerupai fenomena gunung es, muncul dan tenggelam seiring dinamika politik nasional. Sejak 2016, isu ini kerap dipakai dalam kontestasi politik. Kini, gelombang tersebut kembali mengemuka di Pengadilan Negeri Sleman. Rektor dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM resmi digugat atas penerbitan dokumen akademik yang dianggap bermasalah. 2. Detail gugatan, analisis dan cuplikan dokumen gugatan, dan dasar hukum. Pertanyaan utama dalam ranah hukum, apa dasar gugatan ini? Apakah ada unsur pemalsuan, atau ini hanya perkara administratif? Poin-poin yang patut dicermati. Pasal 263 KUH tentang pemalsuan surat, UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, prosedur verifikasi dan keabsahan ijazah oleh institusi pendidikan. Menariknya, gugatan tidak langsung menyasar Presiden Jokowi, melainkan institusi akademik. Ini bisa dibaca sebagai strategi hukum yang menghindari imunitas Presiden dan membuka celah pembuktian melalui jalur administratif. Bareskrim Polri kini memegang ijazah asli yang diklaim diserahkan oleh adik ipar Presiden. Proses verifikasi ini menimbulkan pertanyaan, mengapa dokumen asli baru diserahkan sekarang? Apa dampaknya terhadap gugatan di PN Sleman? Bagaimana jika hasil pemeriksaan Bareskrim dan keputusan pengadilan berbeda? Potensi konflik antar lembaga hukum bisa memunculkan dilema baru dalam tatanan sistem hukum kita. Dimensi politik. Momentum kasus ini tidak lepas dari suhu politik yang menghangat, ketegangan menuju tahun politik, perubahan arah koalisi dan peta kekuasaan, manuver elit dalam persiapan suksesi kekuasaan. Menurut pakar komunikasi politik, ini adalah bentuk klasik weaponization of bureaucracy, di mana instrumen hukum dijadikan alat untuk kepentingan politik. 5. Dampak sosial, polarisasi dan persepsi publik. Efek dominonya terlihat nyata. Polarisasi masyarakat semakin tajam. Kepercayaan terhadap institusi pendidikan ikut terguncang. Fokus publik teralihkan dari isu-isu kebijakan substantif. Krisis ini bukan hanya soal hukum, tapi juga menyangkut psikologi sosial bangsa. Perbandingan internasional. Di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump menghadapi kontroversi akademik. Di Prancis, Emmanuel Macron juga dikritik soal latar belakang pendidikan. Namun, yang membedakan adalah mekanisme penyelesaian di negara-negara tersebut cenderung cepat dan transparan. Tidak digunakan sebagai senjata politik yang berlarut-larut. Refleksi filosofis. Kasus ini sejatinya adalah cermin. Sejauh mana bangsa ini membangun budaya verifikasi fakta? Seberapa dewasa kita dalam memisahkan antara kepentingan hukum dan kepentingan politik? Dan yang paling penting, apa sebenarnya standar akuntabilitas yang pantas kita tuntut dari seorang pemimpin? Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Karena demokrasi tak tumbuh dari diam, melainkan dari dialog yang kritis dan cerdas. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di EduLive TV.